301234 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan berceramah sedikit tentang seni menata hati di tengah skenario ilahi. Langsung saja, Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabarnya semua? Semoga masih dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan, yaitu pernah nggak sih kamu merasa dunia ini berjalan terlalu cepat, sementara kamu merasa tertinggal jauh di belakang? Kita hidup di era di mana keberhasilan diukur dari seberapa cepat kita sampai, seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, dan seberapa sibuk hari-hari kita. Kita sendiri sering merasa cemas melihat pencapaian orang lain di layar ponsel, di media sosial, dan di mana-mana berada. Lalu bertanya pada diri sendiri, kapan giliranku? Ketahuilah, rasa lelahmu itu manusiawi, namun jangan sampai ia menghapus keyakinanmu. Ingatlah apa yang Allah sampaikan pada surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah mengulang kalimat itu 2 kali. Sebuah janji yang tidak mungkin meleset, bahwa di tengah sesak yang kamu rasa sekarang, bibit kemudahan itu sebenarnya sudah ditanam. Seringkali kita merasa kecewa karena rencana kita patah di tengah jalan. Kita menangisi pintu yang tertutup, padahal kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu jika ia terbuka. Kita merasa paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri, padahal ilmu kita hanyalah setetes di tengah samudra. Mari kita renungkan seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mungkin ide dari Allah adalah caranya menjagamu dari sesuatu yang akan menghancurkanmu di masa depan. Percayalah pada pilihannya. Lalu apa yang harus kita lakukan saat menunggu ketetapan itu tiba? Allah memberikan rumusnya dengan sangat sederhana namun mendalam dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar bukan berarti diam pemangku tangan. Sabar adalah bergerak dalam ketaatan meskipun hati sedang penuh beban. Dan sholat adalah saat dimana kamu meletakkan semua beban itu di atas sajadah. Biarkan keningmu bersentuh dengan bumi agar penduduk langit mendengar bisikan Allah. Jangan merasa sendiri di saat semua orang mungkin tidak memahami kerumitan pikiranmu. Ada dia yang jaraknya bahkan lebih dekat dari urat lehermu, sebagaimana firman-nya dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dia mendengar detak jantungmu yang gelisah. Dia melihat setiap tetesan air mata yang jatuh di tengah malam. Kamu tidak butuh validasi dunia jika kamu mendengar janji dan sang pemilik semesta. Sedikit penutup untuk kalian dan motivasi. Puncak dari ketenangan adalah ketika kamu sampai pada titik tawakal, titik di mana kamu berkata, ya Allah, aku sudah melakukan bagianku dengan sebaik mungkin, sekarang aku titipkan hasilnya kepadamu. Melepas kendali bukan berarti menyerah. Melepas kendali berarti mengakui bahwa ada
kekuatan yang jauh lebih besar dari rencana-rencana. Ketika kamu berhenti mencoba mengatur segalanya, saat itulah kamu akan merasakan beban di pundakmu perlahan terangkat. Jadi, untuk kamu yang merasa lelah, yang sedang berjuang dengan ekspektasi orang lain, atau yang sedang merasa tersesat dalam ketidakpastian, istirahatlah, tarik napas dalam-dalam, esok akan ada cahaya baru. Jangan biarkan sisa harimu ini merusak harapanmu untuk masa depan. Percayalah, skenario Tuhan selalu berakhir indah bagi mereka yang tidak berhenti percaya. Demikian sedikit refleksi yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.